Kalau Apple outputnya adalah 5. 5 itu benar nggak? Apple, A-P-P-L-E, ya 5. Nah, lalu Apple contains A. Nah, ini adalah sebuah perbandingan. Perbandingan apakah Apple ada A-nya. Seperti itu. Terus ada modulus. Sudah pernah tahu modulus? Enggak terlalu tahu Nggak tahu tulis itu ya. apa. Modulus itu adalah sisa bagi. Sisa bagi di mana kalau misalnya kita punya angka 12, kita bagi dengan jangan nulisnya gini aja. Kita bagi dengan 3. Bagi itu tandanya apa ya? Bagi. Jelek ya. Ya, inilah nggak apa-apa. Kita bagi, bagi ya inilah ya. 12 dibagi dengan 3, hasilnya adalah, nah kalau hasil dia adalah 4. Ya. Tetapi kalau sisa bagi, kalau ditanya sisa bagi, dia adalah 0. Terus coba contoh lain di mana 12 dibagi dengan 5 misalnya. Dia hasil baginya adalah 12 bagi 5 itu berapa ya? 2,4. Salah ya? Benar nggak ya? Iya benar, 2,4. Dan sisa baginya adalah 2. Ya, 2. Jadi gimana ngitung sisa bagi ini? Kita yang namanya modulus ini dihitung dari, kita kan tahu bahwa pembagian itu caranya adalah kalau misalnya 12 dibagi 5, itu sama saja dengan 12 kurangi 5, kurangi 5, kurangi 5, kurangi 5, sampai dia habis. Tetapi di kasus 12 ini, dia hanya mendapatkan dikurangi 5 2 kali. Nah, setelah dikurangi 5 2 kali, dia baru akan dikurangi per sepersepuluhnya dari 5. 0,5 kurangi 0,5. Nah, tapi kalau sisa bagi, dia nyetop di sini, lalu dihitung sisanya berapa. Oh, ternyata setelah dia nggak bisa dikurangi 5 lagi, sisanya adalah 2. Nah, itu yang dinamakan modulus. Sekilas saja itu ya. Mungkin kalau sekarang nggak akan dipakai di sekolah, nanti coach sendiri juga baru kenal ini di kuliah sebenarnya. Nah, terkadang di dalam pemrograman kita perlu perhitungan ini. Jadi coach sekedar perkenalkan. Lalu ada yang namanya variabel. Variabel ini sambil dicontohkan aja ya. Misalnya kita tarik variabel 1 ini. Variabel ini di sebelah kirinya variabel ada checkbox atau kotak yang bisa diklik. Nah, oke. Nah, kita coba ini. Misalnya saya mau variabel ini jangan kosong. Kita pakai namanya nih, set. Set my variable to, oh iya, sebentar. Sebelumnya Matthew lebih prefer bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Mohon maaf nih. Bahasa Indonesia saja, Coach. Indonesia. Hmm. Oke, kalau gitu untuk ganti Indonesia, di sebelah scratch ini ada gambar seperti globe. Bisa kita klik, kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Kamu mengeluarkan apa ini? Oh, tutorial. Nah, jadi kalau sudah bahasa Indonesia, kita bisa lihat ini jadi bahasa Indonesia semua ya. Pikirkan selama upah ukuran bla bla bla. Blok itu balok. Oh iya ya. Nah, lalu
miringin dikit. Oke. Nah, jadi my variable. Variable ini apa? Variabel itu Matthew sudah menyentuh apa istilahnya? Sudah diajari aljabar? Pernah diajar aljabar? Sudah ya. Ya. Jadi kalau aljabar itu ada A plus B, B plus C, bla bla bla. Nah, variabel itu ya itu ada A, B, C, variabel. Jadi sesuatu yang menampung sebuah angka yang kita belum tahu angkanya itu berapa. Bisa 1, 2, 3, seterusnya gitu. Dan itu ya yang namanya variabel. Tapi kalau di sini mungkin variabelnya nggak harus angka ya. Bisa nggak ya? Kalau saya isinya A, B, C bisa? Coba kita, oh bisa variabel nih. Kalau di sini kita bisa pakai angka, kita bisa pakai huruf, bisa apapun. Bisa dilihat di sini ada my variable. Variabel kita bisa ngeset di sini mungkin 12. Nah, atau mungkin berapalah seperti itu. Nah, lalu kita kembali dulu ke slide. Oke. Nah, jadi ini langkah-langkah dalam kita membuat program, di mana kita awalnya menentukan algoritma, lalu kita menulis programnya, kita lalu mengecek. Jangan lupa ketika kita sudah mengecek membuat program, apakah program yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita ingin buat memang. Nah, lalu dokumentasi dan arsip. Dokumentasi ini supaya dalam membuat program kita nggak kebingungan ketika ada masalah atau mungkin ada sesuatu yang ingin dikembangkan lebih lagi, itu adalah kegunaannya dokumentasi. Lalu pengarsipan di mana kita mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dijalankan. Nah, di sini kita hanya akan lebih menitik beratkan di menulis program, tapi kita menggunakan Scratch tadi, di mana kita cukup drag and drop aja bisa ya. Oke. Kita bahas sedikit dulu tentang algoritma. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana kita mau membuat sebuah program yang menampilkan apakah bilangan itu ganjil atau bilangan genap, ya. Nah, yang pertama, kalau ya ini kita contohkan aja, pertama kita memasukkan sebuah bilangan sebarang yang disebut variabel tadi. Entah kita nggak tahu bilangannya itu berapa, bisa 1, 2, 3, 10,